الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. Di Kabupaten Bogor Tengah dari SPD yang alhamdulillah sejak 2012 ini seperti ini sudah dilaksanakan. Kalau hari ini itu sudah sebanyak 376 kali. Jadi atas salat sudah cuma 376 kali. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Karena beliau ini sudah cukup lama di Kota Ambon. Cokro jemaah semua Suatu selamat yang paling terima di mananya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana mereka Rasul katakan karena mereka berada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau para sahabat mengatakan karena para sahabat yang paling hebat, Rasul mengatakan bagaimana kalian tidak adalah umatku yang nanti datang kau mereka yaitu mulai kita karena kalian senantiasa menjaga Rasulullah SAW. Kalau saya tanya agama kita ini mutiara-mutiara yang mahal. Tadi minta sedikit tentang pesan dan kesan DPD Al-Hidayah. Tadi kita sudah melihat slide-nya. Lalu tadi saya sedikit mendengar dari guru kami Bapak Dasko Tormo mengatakan bahwa salah satu barometer atau keberhasilan salah satu PPD itu karena mungkin ada beberapa hasil-hasilnya. Tadi Ustaz Mu bilang beliau juga punya PPD, saya juga punya PPD. Kebetulan saya juga PPD di BTN Marusela, namanya PPD pada ini. Guru kami Ustaz Mu juga mungkin juga punya PPD juga di Jalan Baru di Sain. Juga guru kami Ustaz Imran juga punya PPD di Masjid Amal Salim di Gunung Cengkeh.
di Batu Merah juga. Mungkin semua kita di sini hampir semua juga punya TPP. Tetapi kalau kamu lihat tadi di gambar-gambar ini, TPP ini luar biasa. TPP Al-Hidayah ini kalau saya pribadi mungkin saya kenal itu sekitar 5-6 tahun belakang ini. TPP Al-Hidayah mungkin saya perkenalkan kepada Ustaz. Mungkin saya lihat santrinya tapi tidak tahu santri dari mana. Kebetulan saya sedikit mungkin agak kenal dengan Ustaz Kabarosi, itu sama-sama. Biasa mungkin apa namanya biasa. Saya kebetulan saya biasa teknik sedikit. Di TPP Al-Hidayah mungkin orang saya tahu kenal tapi di beberapa tahun terakhir ini mungkin sebelum ada bangunan ini ternyata di TPP Al-Hidayah ini menghasilkan begitu banyak orang dan karya, bahkan bukan hanya orang dan karya tetapi hafiz dan hafizah. Ustaz Kabarosi anaknya tadi yang kita lihat betul itu anak alumni IAIN, mahasiswanya Ustazmu, Ustaz awal, beliau menghafal Al-Quran 30 juz, yang dulu juga mungkin pertama-tama mengaji di tempat ini, yang sekarang beliau ditempatkan mengajar di Palu, di Palu kerjasama dengan Ustaz Yusuf Masud. Ya. Ada adiknya yang bernama Ahmad Sahari, yang biasa ikut MCP di Majlis itu 10 juz, yang sekarang sudah melanjutkan hafalannya di Darul Quran di Jakarta ya. Itu biasanya kalau tidak salah itu anak kita itu biasa ikut MCP sampai nasional. Saya lihat tadi ada beberapa saat juga ada semua ada Ambul tadi ya. Ada nama Ambul biasa ikut PPI juga sampai misi. Ada Tri. Tadi saya lihat ada Tri juga yang ketiga misi. Ada juga Salwa yang baru juga juara di MPC PPRI. Dan ada juga adiknya yang kecil ini sudah biasa di MPC. Apa namanya, saya terharu karena kalau saya lihat tadi awalnya dari rumah kos-kosan sampai ada bangunan megah seperti ini, dan bukan hanya itu, saya punya TPK tapi saya belum bisa menghasilkan santri yang bisa sampai nasional. Luar biasa di pengajian TPK Al-Hidayah ini. Di samping dia bisa menghasilkan santri yang bisa sampai di nasional, bahkan juga bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan lain seperti tadi ada ibadah Quran dan sebagainya. Oleh karena itu, mungkin kesan saya bahwa memang pesantren TPK di Ambon ini mungkin memang banyak, tetapi kalau saya perhatikan, itulah saya biasa TPK mungkin bisa semua mungkin lebih tahu. Ternyata memang di Ambon ini yang selama ini yang dijaga TPK itu kebanyakan anak dari sini. Dia dari Al-Hidayah ini maupun saya tahu kan memang seperti tadi Ustaz tadi bilang bahwa di Ambon ini waktu mau dapat penghafal Al-Quran dan tarik-tarik setengah mati. Biasanya kalau mau bikin MPK setengah mati dari peserta. Saya salam TPA atau TPG. Kalau salamnya TPA TPG itu di Jawa itu beda. Salamnya semangat, penuh dengan semangat, senang ceria. Nanti dijawab ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawabnya juga harus salah TPA ya. Jadi wa
satu di Yogyakarta Pak Asyad Umar. Saya sedikit saja namun wisata kita di Indonesia umatnya jumlahnya luar biasa, tapi yang 35% yang hanya bisa membaca Al-Quran. Padahal baca Al-Quran itu mudah, betul. Dengan adanya metode Iqra, ya, metode Iqra ini disusun oleh beliau kemudian Pak Asyad Umar. Beliau belajar di Malang saat itu. Di situ di Malang itu bukan di Malang ya, tempatnya di Sidoarjo. Ada pondok pesantren anak-anak hafid Al-Quran. Mereka sebelum menyusun Quran belajar di sana. Lalu belajar ke Semarang, ada namanya Qiraati, dia pelajari. Lalu disusunlah Iqra ini. Nah, ini hampir sama dengan Qiraati. Kalau Qiraati itu jumlahnya berapa? 14 cerita berapa? Kalau Iqra hanya jilid, diringkasnya menjadi metode Iqra ini. Nah, ya, sudah dipilih Allah. Jadi saya siap di titik mana sharing ya, di sini sudah banyak yang maju. Barangkali ilmu yang saya bawa dari Jogja untuk bisa memajukan di TPI di sini. Ya, kalau di Jogja Pak, TPI itu di kecamatan sudah ada penebusnya namanya Bakku, Badan Koordinasi TKA TPI. Di tingkat kabupaten ada, di tingkat provinsi ada, seperti itu ada. Jadi ada, setiap bulan ada rapat, setiap tahun ada kegiatan namanya Jambore. Jambore itu perkemahan, isu ada lomba baca tilawah ini, lomba sholat jamaah, lomba pidato, lomba apa di situ. Ibaratnya di situ. Ini di Jogja sudah seperti itu. Kemarin ini karena corona, karena COVID, kayaknya berhenti semuanya. Ini saja yang saya sampaikan. Semoga Allah memanjangkan umur kita bisa bertemu dalam rangka semua dalam mencari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam bila tawfiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengurus pengelola Hidayah, kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga kehadiran kita di sini membawa kebaikan buat kita. Allah selalu menghadap kita untuk berbuat yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.